Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ternyata Ridwan Kamil mendadak hilang kabarnya ya, pasca ada penggeledahan dari KPK. Kemana Jokowi kok tidak bantu? Ini pada akhirnya satu persatu orang-orang Jokowi begitu, orang-orang kepercayaan Jokowi begitu kan ya, sudah mulai terungkap. Walaupun sekarang ya Ridwan Kamil masih belum ada status, tapi pada kenyataannya ya lebih mendekati di situ begitu. Kasus ini sebenarnya bermula dari laporan hasil pemeriksaan Badan ya Pemeriksaan Keuangan atau BPK yang menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran promosi produk dan belanja iklan ya dari Bank PJB tahun 2021-2023. Nah, dan disitulah total anggaran yang dipromosi di situ adalah sebesar 800 miliar, kurang lebih begitu kan ya. Makanya ditemukan di situ kebocoran ya hampir 28 miliar ya yang dialokasikan iklan media massa sebesar 340 miliar ya dialokasikan belanja begitu kan ya. Tapi pada akhirnya sekarang kemana Jokowi ya? Kemana Ridwan Kamil? Kok tidak tampil ke publik begitu? Nampaknya saya tahu betul begitu kan ya. Banyak yang sudah cuci tangan. Bisa saja Ridwan Kamil ini sudah dibuang. Wajar kalau Jokowi kemarin kaget. Wah, kaget. Siapa yang bertanggung jawab, Bang? Ya, kita lihatlah sajalah situasi dan kondisinya begitu kan ya. Walaupun masih belum ada tersangka, tapi pada kenyataannya orang-orang sudah banyak yang menyoroti begitu kan ya bagaimana rumah yang digeledah oleh KPK begitu. Kemudian kami juga menyita sejumlah uang namun dalam bentuk deposito kurang lebih 70 miliar rupiah. Kemudian ada beberapa kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian aset tanah, rumah, bangunan juga sudah kita lakukan penyitaan dalam proses ini yang kami duga tempusnya maupun perolehannya berkesesuaian dengan perkara yang sedang. Ternyata yang sangat mencengangkan di situ adalah KPK sita deposit 70 miliar hingga mobil terkait korupsi bank di Jabar. Ridwan Kamil menghilang. Ya, negeri yang Kamil banyak amat duitnya. Ini komentar dari netizen begitu. Kalau 70 miliar hasil yang kemudian didapatkan ada deposit, wah, ini ngeri bos. Permainannya sangat cantik. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, kita tahu begitu. Kalau Ridwan Kamil mengatakan bahwa akan membantu penyidikan, ya siap-siaplah begitu kan ya. Siap-siap. Artinya apa? Artinya bisa saja begitu kan. Kalau ada kebocoran-kebocoran besar, bisa saja Ridwan Kamil harus bertanggung jawab. Yang lebih bertanggung jawab lagi di situ adalah Jokowi. Kenapa kok Jokowi, Bang? Ya, Jokowi kan keluar-keluar pada waktu itu begitu kan di Pilkada DKI Jakarta. Bayangkan. Ya, saya akan memilih rekam jejak yang baik, yang punya prestasi. Coba sekarang. Ya, justru malah Deddy Mulyadi yang kemudian mengungkapkan bagaimana bobroknya situasi dan kondisi ya di Jawa Barat hari ini. Mulai dari sungai jadi sertifikat ya. Terus kemudian mulai tempat mainan dirobohkan ya atau dihancurkan oleh Deddy Mulyadi begitu kan ya. Ini pada kenyataannya melihat bahwa situasi dan kondisi ini harus kinerja dari Ridwan Kamil ya hanya itu aja begitu kan ya. Kurang saja bagi kami adalah Deddy Mulyadi dan Ridwan Kamil itu lebih pro Deddy Mulyadi dibandingkan dengan Ridwan Kamil. Sudah jelas begitu kan? Tidak pernah di situ Ridwan Kamil masuk gorong-gorong, masuk ini, masuk itu begitu kan. Tapi kalau penampilan, wow, Ridwan Kamil ya sangat mumpuni begitu. Tapi kita lihat saja banyak orang yang berkomentar di sini begitu kan. Ya, Ridwan Kamil mendadak hilang pasca penggeledahan KPK, padahal Golkar mau bantuan hukum. Tapi begitu kan ya, kalau sudah diberikan bantuan hukum artinya Partai Golkar itu simpati. Ada yang kemudian mengatakan bahwa ya apakah ini pertanda Ridwan Kamil sudah dibuang begitu kan ya. Setelah Golkar tegaskan
tak terkait kasus Ridwan Kamil yang digeledah KPK, mengatakan beliau adalah kader baru ya. Walaupun kader baru ya silakan di situ. Artinya ini menunjukkan bahwa orang-orang yang selama ini begitu kan ya, kalau Ridwan Kamil menghilang, ya ada tanda-tanda apa begitu? Biarlah masyarakat yang bisa mengetahui ini semua. Tapi yang jelas yang menjadi pertanggungjawaban di situ begitu, apakah Jokowi tidak malu juga? Kenapa bang? Ya kita lihat saja. Karena yang mengendorse sana sini adalah Jokowi begitu kan. Jangan-jangan Ridwan Kamil bisa dijebak oleh yang namanya Mulyono. Ngeri kan pada akhirnya. Jadi saya kira ini adalah banyak persoalan-persoalan sekarang ini mulai sudah terungkap anak buah-buah Jokowi satu persatu begitu kan. Ngeri bos, ngeri pada akhirnya ngeri. Jadi kasus dugaan yang kemudian muncul ini begitu kan ya, pada 10 Maret tahun 2025 KPK menggeledah sejumlah tempat di Bandung ya, di Jawa Barat, termasuk rumah mantan gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil. Kita lihat saja begitu kan ya. Dan itu sudah dibenarkan oleh Ridwan Kamil bahwa benar rumahnya digeledah oleh KPK. Nah, saya kira itu kalau sudah digeledah KPK biasanya sangat dekat begitu kan, bukti-bukti itu semakin kuat. Seperti kasus yang dialami oleh Partai Nasdem, ya. Bagaimana Partai Nasdem begitu kan? Ya, lihat aja menteri kemarin begitu dari Partai Nasdem sudah banyak yang tahu kan begitu kan? Digeledah rumahnya dulu begitu kan? Ya dicari buktinya, menemukan uang, akhirnya jadi tersangka di situ. Ya, Johnny Plate. Jadi saya kira ini yang akan juga nasibnya sama begitu kan? Artinya secara tidak langsung saya melihat bahwa walaupun Ridwan Kamil sekarang ini masih belum status tersangka, ya belum ada status di situ begitu kan, tapi bukti-bukti yang kuat begitu kan ya menunjukkan bahwa bisa saja dua orang yang sudah jadi tersangka ini bisa saja nanti bernyanyi begitu. Ngeri kan pada akhirnya satu persatu sudah mulai terungkap. Saya meyakini betul kalau ini ada deposit anggaran deposit sampai 70 miliar ini dari siapa begitu kan. Coba kita baca begitu kan ya, geledah 12 lokasi terkasus Bank BCB ya, KPK sita mobil hingga deposit 70 miliar. Ini angka yang begitu fantastis begitu kan ya. Ini angka yang begitu fantastis di situ begitu. Terlepas dari itu semua, sekarang lagi tren kalau diindikasi terlibat korupsi orangnya menghilang. Dulu nanti ya setelah sekian lama muncul ya kembali. Sekarang kita lihat saja bahwa Ridwan Kamil sudah menghilang di telan bumi. Setelah dibidik oleh KPK begitu kan, sudah mulai muncul hal-hal kayak begituan. Jadi artinya apa? Artinya bisa saja begitu kan. Bisa saja orang-orang akan melihat begitu bahwa kasus-kasus ini begitu besar ya, begitu besar kasusnya. Bahkan dugaan dari dana iklan bank BCB ini memicu silang ya komentar di antara penyidik dan pimpinan KPK mengungkapkan bahwa dalam kalau kita merujuk dengan apa yang kemudian disampaikan Tempo edisi 22 September 2024 siapa yang kemudian terlibat di situ begitu kan. Mereka mengatakan bahwa Alexander Marwata memberikan indikasi bahwa Komisi Antarusya sedang menyelidiki kasus ini. Ya, satu persatu mungkin akan terungkap. Walaupun kabarnya sudah 2 yang jadi tersangka, bukan tidak mungkin akan bertambah kembali. Wah. Kalau sudah bertambah kembali ini gimana, Bang? Ya kita tunggu saja siapa yang akan dijadikan tersangka pada akhirnya begitu kan. Ini banyak sekali ya kasus-kasus yang kemudian terjadi begitu kan. Artinya apa? Yang namanya politisi tidak ada yang bersih ya. Apalagi di-endorse oleh seorang mantan presiden. Seorang Jokowi ngendorse sana sini begitu kan. Pada ujung-ujungnya banyak yang jadi tersangka pada akhirnya. Kita akan buktikan aja ya. Banyak sekarang ini kan presidennya Prabowo. Semoga saja tidak ada tebang pilih kepada siapapun, karena pada kenyataannya negara kita itu harus harus ya yang berkeadilan ya. Siapapun ya, termasuk mantan presiden, kalau ada indikasi apapun ya silakan diperiksa. Ngapain kita harus takut begitu kan? Ya, jadi tidak ada lagi yang namanya orang ini, orang itu, orang ini, orang itu begitu ya. Saya menganggap bahwa apa yang kemudian terjadi hari ini
dari duduk perkara yang korupsi iklan dari Bank BJB ini begitu kan ya, kita harus menemukan titik temu begitu. Masa hanya 2 orang menikmati itu? Kalau sistemnya adalah perusahaan besar begitu kan, yang dapat fee ini dapat fee itu, ya kan itu harus terungkap begitu. Artinya sekarang tidak murni di situ. Nah, ini yang kita lihat ke depan begitu kan ya. Walaupun toh pada akhirnya Ridwan Kamil sudah dapat ingin Partai Golkar sangat simpati kepada Ridwan Kamil, tapi ya kita lihat saja yang namanya dugaan kepada siapapun begitu kan, itu harus menghargai di situ begitu ya. Menghargai ya proses hukum yang ada. Makanya Ridwan Kamil kabarnya dihubungi oleh kader Golkar begitu, kabarnya sudah jarang respon begitu kan. Ini Pak Jokowi tinggalkan beban berat untuk Pak Prabowo. Sebagai pemerintahan tertinggi di negara ini harus tunjukkan taringnya sekejam mungkin ya terhadap manusia-manusia yang kerjanya cuma memanfaatkan jabatannya untuk menguras habis kekayaan negara ini. Tamatlah politik RK ya, yang ada yang lebih besar didahulunya yang kecil. Sifatnya ke individual. Politik itu memang susah diprediksi dan tidak bisa diprediksi, hanya kepentingan pribadi. Makanya tidak ada lawan, tidak ada kawan dalam dunia politik. Yang ada atas nama rasa kepentingan. Nah, kalau sudah kepentingan ya siapapun begitu kan. Makanya harus periksa satu persatu. Tidak ada yang murni selama mereka menjadi politisasi. Banyak bang. Ya buang-buang uang saat calon ini, calon itu. Harus diperiksa. Siapa yang bertanggung jawab? Ya namanya Mulyono. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.